Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGZ mengeluarkan peringatan keras pada Amerika Serikat. Seusai gencatan senjata tak membuahkan kesepakatan, IRGZ menegaskan kembali kendali penuhnya atas Selat Hormuz. IRGZ juga menegaskan bahwa pihaknya akan menyasar dan mengebom kapal perang Amerika Serikat yang beroperasi di Selat Hormuz. Langkah ini dilakukan seusai Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengonfirmasi dua kapal perusak, termasuk USS Michael Murphy melintas di Selat Hormuz untuk membersihkan ranjau laut. Selain itu, pada Sabtu 11 April 2026, kapal perusak USS Frank E. Peterson juga melintasi Hormuz dan kini beroperasi di Teluk Arab. CENTCOM menyebut misi ini untuk memastikan jalur pelayaran bebas dari ranjau laut yang diduga dipasang oleh IRGZ. Namun pihak Iran membantah klaim terbaru Amerika Serikat. Juru bicara Markas Besar Pusat Militer Iran, Hatam Al-Ambiya, menegaskan tidak ada kapal Amerika Serikat yang melintasi selat tersebut. Ia menegaskan seluruh aktivitas pelayaran di Selat Hormuz berada di bawah kendali Angkatan Bersenjata Iran. Situasi ini menggoyahkan gencatan senjata yang rapuh, terutama karena bertepatan dengan perundingan perdamaian yang sedang berlangsung di Islamabad. Kelompok perlawanan Islam Hizbullah di Lebanon tidak tinggal diam setelah digempur serangan udara Israel. Hizbullah mengumumkan mereka telah melakukan serangkaian operasi untuk memberikan kejutan sebagai balasan serangan Israel. Hizbullah mengatakan pihaknya menembakkan rentetan senjata tempur mulai dari drone peledak hingga rudal. Serangan udara yang dilakukan pada Kamis 9 April berlangsung selama 6 jam. Serangan itu diawali dengan menargetkan kerumunan tentara Israel di situs Al-Marj menggunakan drone peledak pada pukul 20.45 waktu setempat. Hizbullah terus melakukan serangan udara menggempur markas militer Israel hingga Jumat 10 April pukul 2.15 dini hari waktu setempat. Sementara itu, wilayah perbatasan juga turut menjadi sasaran rudal Hizbullah pada malam yang sama. Rudal jarak jauh diluncurkan Lebanon menuju ke area Israel hingga mengakibatkan ledakan dahsyat di sejumlah wilayah perbatasan. Hizbullah melancarkan serangan sebagai balasan Israel membombardir Lebanon hingga lebih dari 250 warga tewas. Kelompok perlawanan Islam di Lebanon menargetkan perkumpulan pasukan Israel di Ashdod. Serangan rudal jarak jauh membuat pasukan Israel sekarat. Klaim itu disampaikan Hizbullah pada Jumat 10 April pagi. Hizbullah menyebut serangan operasi militer ke Israel merupakan tanggapan atas pelanggaran kesepakatan gencatan senjata. Pejuang Hizbullah menargetkan tentara Israel yang sedang berkumpul di kota Rasaf. Hanya itu, Hizbullah juga menargetkan kerumunan Israel di situs Marj, Barak Branit, dan permukiman Shlomi. Rentetan serangan itu diluncurkan menggunakan roket salvo dan rudal jarak jauh. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa rudal jarak jauh diluncurkan dari Lebanon menuju wilayah pesisir Ashdod. Sirine meraung-raung akibat rentetan misil yang diluncurkan dari Lebanon. Israel mengonfirmasi bahwa operasi lepas landas dan pendaratan di Bandara Ben Gurion menjadi terganggu. Sebanyak 680 rudal balistik pembawa hulu ledak bom tandan Iran ditembakkan hingga menyebabkan puluhan orang tewas di Israel. Mengutip The Times of Israel pada 10 April, laporan ini meringkas kampanye militer 40 hari Israel Amerika Serikat yang dimulai 28 Februari lalu. Kini, tepat setelah gencatan senjata mulai berlaku Rabu pagi, terungkap kampanye militer ini bertujuan melemahkan kemampuan militer Iran, termasuk program nuklir dan rudal balistik serta mendorong perubahan rezim. Meski gencatan senjata diumumkan, serangan masih berlanjut hingga dini hari 8 April 2026, di mana Iran disebut tetap meluncurkan rudal balistik, sementara Israel terus membombardir target militer Iran sebelum akhirnya menghentikan operasi sekitar waktu yang sama. Selama pertempuran itu, Iran meluncurkan sekira 650 rudal balistik ke Israel. Menurut militer, lebih dari setengah rudal tersebut membawa hulu ledak bom tandan yang menyebarkan bom-bom kecil secara sembarangan di area yang luas. Serangan rudal tersebut menewaskan 20 warga sipil Israel dan warga negara asing di Israel serta 4 warga Palestina di tepi barat. Menurut Kementerian Kesehatan, lebih dari 7.000 orang di Israel terluka.